tekuni pendidikan Anda apapun bidangnya, insya Allah nanti akan menunjang pekerjaan Anda dan menunjang masa depan Anda. Yang penting jangan putus asa dalam menempuh pendidikan sampai jenjang tertinggi. Ya, jangan sampai hanya SMP, SMA, tapi teruskan sampai ke jenjang. Hello everybody, welcome to Kangguru Excellent Channel. Pada hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Saya katakan luar biasa karena ini sudah mencapai puncak yang sangat tinggi dalam posisi, tapi pada akhirnya adalah semua orang memang harus turun. Untuk itu kita sapa Haji Riyadi. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Nggak ketemu lagi. Lama sekali nggak ketemu. Iya ini. Berapa tahun ya? Lama, mungkin ada mulai tahun berapa dulu itu? Kita mulai lulus SMP tahun berapa ya? 78. Iya. 78 ya. 78 ya. SMA 84. SMA 84 sampai sekarang. Sampai sekarang baru ketemu. Gimana ceritanya ketemu kita ini? Iya, ceritanya dari teman-teman ada grup WA itu baru kita reuni di rumah satu teman. Baru kita ada nama-nama di situ baru kita ketemu. Gitu. Sehingga luar biasa ya WA itu bisa mempersatukan. Betul. Iya. Dengan adanya WA itu bisa menyatukan kita kembali. Ya, cuman kondisi saat ini tidak memungkinkan untuk kita ketemu lagi. Your life is like dreaming ya. Life is like, jadi hidup itu seperti mimpi. Betul. Sekian lama nggak ketemu, akhirnya ketemu, dan bisa jadi saat ini menjadi sesuatu yang sangat membahagiakan bagi kita ya, kan gitu itu. Cak Riyadi, kita panggil Cak karena biasa kan gitu itu. Apa yang sebenarnya kita ingin tahu, jadi para pemirsa juga ingin tahu ini siapa sebenarnya Cak Riyadi ini? Saya itu sama dengan Pak dari gitu ya? desa. Dari desa sekarang kita ke kota, sama-sama kota. Jadi kita udah lama meninggalkan desa, mulai tahun 78 itu langsung mulai 84 ya. Kita langsung ke Surabaya dan tak taruh ke Malang. Nah, itu dari situ kita studi di Surabaya, kami taruh di Malang. Nah, itu mulai awal kita mulai betul-betul mulai mengerti kehidupan yang nyata ya, menghadapi tantangan-tantangan dalam studi. Setelah studi kita menginjak ke pekerjaan, betul-betul kita menghadapi tantangan yang sebenarnya. Oke. Pekerjaan itu. Untuk dulu kan kelihatan sekali memang Cak Riyadi ini adalah anak dari desa tapi ganteng gitu kan. Jadi favorit lah bagi para gadis-gadis itu, wah mesti Cak Riyadi. Apalagi saat itu kan adalah kalau nggak salah jago apa sepak bola atau jago inti sepak bola SMA gitu ya, sama Cak Iwan itu. Iya. Sekarang Tangguh Armada itu. Ya, itu teman kita yang dulu main bersama-sama di waktu itu di SMA Sumberjo. Oke. Apa sebenarnya yang paling jenengan rasakan? Jadi rasakan itu ketika kita kehilangan teman-teman semuanya itu. Jadi setelah lulus SMA ya, kita kan sudah mungkin terpencar kemana-mana itu. Betul. Apa yang sebenarnya jenengan rasakan? Kepinginnya apa waktu itu? Pada saat kita belum ketemu di grup WA ya, kita belum punya rasa apa-apa ya, pengen ketemu aja teman-teman kita terpisah di mana saja.
Nah setelah ada grup BA, nah itu kita baru betapa merasakan kebersamaan waktu kita di SMA. Teringat kembali nostalgia waktu SMA. Iya, betul ya itu ya. Jadi terasa sekali kangennya gitu. Kangennya terasa sekali. Kalau nggak salah setelah SMA jenengan pendidikannya melanjutkan kemana ya saat itu? Di ini bidang hukum. Jadi kami mengambil fakultas hukum dan selama 3,5 tahun kami selesaikan studinya dan 4 tahun kemudian kami sudah luar biasa. Jadi langsung sudah kami tidak ngambil fak kami yang semula SMA di IPA ya, di eksak, tapi kami ngambil di hukum. Jadi setelah IPA ke IPS kan gitu ya, Ya IPS hukum gitu ya. IPA ke IPS. Kenapa? Di pekerjaan juga nggak bidangnya. Nggak bidangnya juga itu ya, pekerjaan ya. Hukum, Kenapa sampai tertarik kepada hukumnya? Jadi apa yang mendasari itu? Saya melihat begini, kondisi hukum di Indonesia kan masih belum tertata secara rapi. Kami punya ambisi untuk memperbaiki kondisi yang seperti itu, menata kembali untuk prinsip-prinsip hukum yang dipakai di Indonesia, terutama khususnya di wilayah Surabaya dan sekitarnya. Karena masih banyak penyimpangan di sini yang belum tertangani secara tuntas. Itu jumlah obsesi kami untuk menangani segala kasus supaya pada track yang sebenarnya. Cukup ideal sekali ya. Ideal itu dalam artian hukum carut marut masuk hukum, kepinginnya nanti itu adalah jadi pengacara. Betul gitu ya, pengacara. Atau bidang apa yang kejaksaan atau pengadilan yang betul-betul nanti berkecimpung di bidang itu. Sementara mungkin ayah itu kan sebagai angkatan darat ya. Iya betul. Apa memang nanti ada hubungannya dari hukum, kemudian apa hubungannya dengan angkatan darat? Apa hubungannya dengan karir ayah? Sebetulnya nggak ada arah ke sana ya. Saya hanya lurus ke masalah hukum. Terkaitannya dengan masalah angkatan, saya nggak begitu pegang ke arah situ. Jadi tujuan kami hanya fokus ke masalah hukum. Itu saja. Ya. Kabarnya lulusan hukum mestinya jadi pengacara. Betul. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kenyataan. Kenyataannya bagaimana? Ya. Jadi setelah lulus dari Fakultas Hukum, menyandang gelar sarjana hukum, tapi pada kenyataan pekerjaan menuntut saya ke bidang pendidikan, sarana pendidikan, bukan pendidikannya tapi sarana untuk pendidikan, yaitu bidang penerbitan buku-buku pelajaran. Wow, luar biasa. Jadi ya saya anggap pekerjaan itu kan tidak istilahnya, pekerjaan itu saya anggap itu sangat terhormat ya. Saya anggap sangat terhormat dan akan membantu dunia pendidikan di Indonesia. Meskipun tidak berhasil saya di hukumnya, tapi saya ingin ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mengadakan sarana buku pendidikan. Makanya kami bergabung pada tahun 91 itu sudah bergabung di perusahaan nasional di Bogor. Ya. Dari pabriknya itu di Bogor dan kami diutus untuk memasarkan di wilayah Jawa Timur. Dari Surabaya lah kami memulai karir pekerjaan itu. Gitu Pak. Luar biasa. Jadi hukum arahnya setelah itu ke pendidikan. Ya. Nah, saya ingat bisa jadi waktu masa-masa di SMP atau SMA itu kan memang jenengan bisa dibilang jago baca Al-Qur'an. Juara bahkan. Juara 1 tapi hadiahnya buku. Buku tulis. Apa memang ada hubungannya antara hadiah itu dengan mungkin
Iya, mungkin yang hadiah terjadi buku ya. itu mencerminkan bahwa itu nanti masa depanmu. Mungkin begitu Pak. Iya, iya. Sehingga di masa tua itu saya betul-betul menekuni selama 20 tahun. 20 tahun Iya, ya di bidang di perbukuan. perbukuan Jadi itu. sudah hafal ngelontok lah masalah perbukuan di Indonesia itu. Betul. Tapi kan juga nggak gampang. Jadi nggak gampang itu artinya meniti karir itu yang pertama ya dalam pekerjaan setelah Iya, dari hukum betul, ya. Yang betul, pertama. langsung. Nah, Yang pertama dan yang terakhir yang pertama dan dalam karir meniti karir. Iya. Dan yang terakhir itu ya. yang paling lama dan terakhir. Hmm. Jadi satu perusahaan itu saya tekuni betul selama 20 tahun. Mulai dari nol. Nol ya itu. Mulai dari nol. Luar biasa itu. Jadi, Nah, ilmu-ilmu itu sebenarnya kan ilmu basicnya itu kan IPA kemudian hukum. Lah ini kok ke arah penjualan itu bagaimana? Bagaimana menyiasati ini? jadi betul ya, untuk bidang pekerjaan yang kita tekuni belum tentu sesuai dengan apa istilahnya bidang apa fak yang kita tekuni sejak kita belajar, mulai dari SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Sangat berbeda, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa pekerjaan itu akan sangat bermanfaat bagi kita apabila kita tekuni secara serius, betul-betul menyayangi pekerjaan itu. Walaupun itu ilmu juga dari iya. nol ketika Iya, kerja menjadi apa nol. bagian itu nol kan gitu Nol. itu kan tentang Tidak sales ada keterkaitan. penjualan gitu. Ya. Akhirnya kan kita dididik pada saat bekerja itu oleh perusahaan, kita dididik terus, dikasih apa istilahnya pendidikan yang menunjang pada pekerjaan kita. Ya, jadi kita masuk pada lembaga-lembaga manajemen supaya kita bisa melakukan manajerial perusahaan sesuai dengan apa-apa yang diinginkan oleh perusahaan. Akhirnya kita pintar dari situ, pintar tentang manajemen. Luar biasa. Jadi pintar pengalaman, pintar praktek. Ya. Betul. Kalau dari secara teoritis kita nggak punya masalah itu, tapi secara apa praktek kita ditempa oleh pendidikan yang akhirnya kita menjadi mampu dan bisa, gitu loh. Dan tentu menghadapi pahit getirnya bagaimana membuat ya sesuatu yang nggak tahu menjadi tahu. Betul. Dan menjadi puncak karir Ya, katakan betul. begitu Ya. itu tentu nggak gampang. Tantangannya Tidak apa gampang. yang paling berat bagi jenengan? Tidak gampang. Jadi tantangan itu kita temui di lapangan, bukannya di ruang kantor yang seluas ini ya. Tidak kita temui di situ. Kita 80% bekerja, kita ada konseptual. Yang 20% kita harus doing, bekerja di luar. Itu yang kita lakukan pada saat kita jadi manajerial suatu perusahaan. Pada awalnya kita memang 80% kita di lapangan, 20% kita di kantor. Tapi akhirnya pada saat puncak-puncaknya penuntut saya 80% harus konseptual di kantor dan 20% di lapangan. Gitu Pak. Gitu ya. Luar biasa, artinya ini kan tentang penjualan. Menjual sesuatu itu nggak gampang sebenarnya, nggak gampang. Tapi pada akhirnya jenengan mencapai titik karir itu kalau nggak salah manajer di Jawa Timur ya. Iya betul. Ini nggak kecil itu, ya nggak kecil. Mulai awal jadi 2 tahun kami hanya dari sekolah ke sekolah, dari toko buku ke toko buku, dari kantor ke kantor untuk memasarkan buku pelajaran. 2 tahun, setelah itu naik lagi posisi, sudah punya anak buah, supervisor, dan naik lagi ke kepala cabang, ya naik lagi ke di manajer itu Jawa Timur. Jadi begitu untuk perjalanan dari nol saya. Dari nol, dari desa ke kota, dari nol. Biasa untuk menantang Jawa Timur. Ya. Jawa Timur sampai Bali Jawa salah-salah Timur. biasanya kan gitu itu. Sudah jelajahi mulai ujung Pacitan sana sampai Banyuwangi kami jelajahi. Iya, mungkin saat Madura. menjadi pejabat Nah, manajer itu ketemu
saya itu bisa jadi wah sudah anu itu kan sudah di langit dengan gitu. Luar biasa itu kan situ itu. Jadi semua itu kan tinggal cerita. Betul. Tapi paling enggak kan ada sesuatu yang bisa disampaikan kepada para milenial. Sebenarnya apa sih perlunya pendidikan itu? Ya perlunya pendidikan yang tinggi ya bagi masa depan kerja misalkan. Ada nggak manfaatnya itu? Saya pikir pendidikan jenjang karir dengan jenjang karir dunia kerja itu sangat erat kaitannya. Ya, jadi kalau kita sudah bekerja, masuk dalam lingkungan pekerjaan, pasti akan ditunjang dengan pendidikan. Pendidikannya sampai tingkat apa? Pasti. Semakin tinggi pendidikannya akan semakin dilihat oleh perusahaan. Demikian juga diseleksi dari tingkat kemampuan seseorang. Jadi di samping tingkat pendidikan juga tingkat kemampuan skill secara pribadi akan dilihat oleh perusahaan. Itu yang akan menentukan karir seseorang. Ya. Dan tentu saja saat ini zaman itu kan seperti dulu. Sekarang teknologi informasi luar biasa betul, kan gitu. Betul. Ya kira-kira pesan apa yang bisa sampaikan kepada para pemirsa di rumah, para milenial? Ya. Kalau saya berpesan, tekuni pendidikan Anda, apapun bidangnya, insya Allah nanti akan menunjang pekerjaan Anda dan menunjang masa depan Anda. Yang penting jangan putus asa dalam menempuh pendidikan sampai jenjang tertinggi. Ya, jangan sampai hanya SMP, SMA, tapi teruskan sampai ke jenjang berikutnya. Sehingga itu akan sangat membantu, sangat menunjang terhadap karir di masa depan. Itu Pak. Oke, luar biasa, Cak Riyadi ya, luar biasa. So thank you, terima kasih banyak ya atas wawasannya, pencerahannya. Kalau bisa saya simpulkan bahwa yang pertama, sekarang ini ada grup-grup WA yang bisa jadi mungkin orang yang menganggap ini masuk orang keren, tapi yang paling enggak, yang namanya WA itu cukup penting bagi para generasi-generasi yang dulu. Generasinya sebelum milenial ya, 2000 itu. Karena apa? Bisa mempersatukan antar teman, akrab, menyenangkan. Ketika kita kangen, bisa itu melalui grup-grup WA itu. Poin yang kedua, bisa jadi pendidikan, raihlah setinggi langit. Raihlah walaupun itu negeri Cina, atau mungkin negeri Barat. Sejauh mungkin itu raih itu. Tapi harus dibayangkan, lakukan apa yang bisa setelah itu. Karena ketika pendidikan itu ada cuma open minded. Bagian membuat orang bisa terbuka pikirannya, yang pada akhirnya lakukan apa saja yang bisa. Jangan menunggu mesti persis jurusan orang hukum menjadi pengacara, nggak bisa. Seorang ahli hukum bisa jadi nanti pada akhirnya adalah seorang manajer tentang bagaimana sales penjualan buku. Dan itu kalau diseriusi, luar biasa. Sehingga poin yang ketiga adalah jangan setengah-setengah melakukan sesuatu. Lakukan yang paling serius. Itu yang bisa saya sampaikan. Thank you very much everybody for watching. Thank you. Goodbye.